إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal muslimun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala hidayah-Nya, dan berjuta-juta kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan suatu fenomena yang memprihatinkan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya kaum muslimin tingkah laku keseharian mereka sangatlah jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya kaum muslimin di mana mereka sekarang mulai meremehkan dan menyia-nyiakan salat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan salat dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal di dalam agama kita, agama Islam, salat memiliki kedudukan yang tidak ada bandingannya. Karena keistimewaan salat tersebut, di antara keistimewaan salat tersebut adalah di mana perintah salat langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dikisahkan di dalam Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu menunjukkan bahwa betapa agungnya kedudukan salat. Kedudukan ibadah salat ini di dalam Islam karena ia adalah tiang agama, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu as-salah wa zirwatu sanami al-jihadu fi sabilillah." Pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah keikhlasan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala
dalam menjalankan agama yang lurus ini, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat juga merupakan amalan yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Seperti di dalam hadis yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka ia telah berbahagia dan sukses. Tetapi apabila salatnya jelek, maka ia telah celaka dan rugi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu, salat adalah wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dari Ummu Salamah bahwasanya dia berkata, "Kana min akhiri wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salah, as-salah." Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah kerjakanlah salat, kerjakanlah salat. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran agungnya kedudukan ibadah salat dalam agama kita, yaitu agama Islam. Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Di dalam surat Al-Mudaththir disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Apa gerangan yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meski seharusnya sudah cukup bagi kita untuk merasa takut untuk meninggalkan ibadah salat, ibadah yang agung ini, akan ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, orang yang meninggalkan salat telah berbuat dosa besar daripada berzina, mencuri, minum khamr. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah salat karena ajal begitu dekat. Laksanakanlah perintahnya selagi amal masih bisa dicatat. Segeralah bertaubat sebelum pintunya tertutup rapat. Jadilah hamba yang taat demi meraih surganya yang penuh dengan kenikmatan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahi walakum walisairil muslimina min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jika meninggalkan salat memang perkara yang boleh disepelekan atau ditolerir, niscaya orang yang sedang sakit tidak akan diperintahkan untuk mengerjakannya. Logika manakah yang membenarkan diperintahkannya meninggalkan salat bagi orang-orang yang sehat, sementara orang-orang yang sakit saja diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib untuk mengerjakannya? Bagaimana dengan orang-orang yang dia sehat badannya? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggalkan salat menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan salat cenderung menuruti hawa nafsunya, mengikuti keinginan syahwatnya, serta mengabaikan jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan logika akal manusia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para hadirin semuanya, janganlah sekali-kali kita meremehkan salat apalagi meninggalkannya.
Jadilah kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu menjaga salat kita, karena kita tidak tahu berapa umur yang tersisa, berapapun panjangnya usia kita, namun kita meyakini bahwa kita pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan setiap orang yang mengadakan perjalanan pasti membutuhkan bekal. Sementara perjalanan yang satu ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan tidak akan kembali lagi. Barang siapa yang dalam perjalanan tersebut tidak memiliki bekal, maka ia berarti telah menderita kerugian yang teramat dahsyat dan tidak ada bandingannya. Bagaimana seorang yang selalu lalai sementara usianya berlalu bagaikan awan yang berarak di angkasa, tiba-tiba saat ia dipanggil untuk memenuhi janji yang tidak dapat ditunda-tunda, yaitu kematian, maka ia pun kemudian mencari bekal. Hanya saja ia dapati cuma tanah yang menghimpitnya, sementara ia tidak mendapatkan orang-orang yang akan menyelamatkannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk untuk selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus melaksanakan salat yang 5 waktu dan melaksanakan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita, hari-hari kita penuh dengan amal yang soleh, yang membawa kita kepada kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah pada segala urusan-urusan kita, dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita semuanya dalam menapaki jalan-jalannya yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan kenikmatan, jalan-jalannya para nabi, jalan-jalannya orang-orang yang jujur, para syuhada, serta orang-orang yang soleh, bukannya jalan-jalan orang-orang yang sesat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, wa aqimus salah.